Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada kesempatan ini saya mengajak ngaji kepada saudaraku semua dengan tema fadilah puasa pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut puasa Asyura. Tersebut dalam sebuah hadis bahwasannya Allah memilih ada 3 waktu 10 hari berurutan dalam 1 tahun yang diistimewakan atau merupakan kesempatan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak ibadah. Di antara 3 kesempatan 10 hari berturut-turut yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak ibadah adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dalam kitab Durratun Nasihin, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menjelaskan alasnya 5 fihi, karena di dalam 10 hari yang pertama di bulan Muharram ini Allah mempunyai hari istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram. Tentunya bukan tanpa alasan Allah memuliakan tepat pada tanggal 10 Muharram. Diceritakan banyak terjadi peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang intinya Allah memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya dari golongan para nabi dan rasul dari berbagai musibah besar, ujian besar pada tanggal 10 Muharram. Diceritakan beliau Sayyidina Adam alaihissalam beserta Ibu Hawa setelah diturunkan di permukaan bumi ini, puluhan tahun mereka berdua tidak bertemu. Tepat di 10 Muharram Allah mempertemukan keduanya. Nabi Yusuf tepat di 10 Muharram dibebaskan, yang kurang lebih ada 7 tahun di penjara akibat dari dakwaan yang tidak benar. Nabi Yunus tepat di 10 Muharram bisa keluar dari perut ikan yang memakannya. Nabi Nuh terbebaskan atau terselamatkan dari banjir bandang sepanjang masa tepat di 10 Muharram. Dan juga di 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih dari 40 hari berada dalam kurungan bara api dari pembakaran kaumnya. Dan masih banyak lagi kisah para nabi yang terselamatkan tepat pada tanggal 10 Muharram. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang merugi. Mumpung masih diberi kesempatan, mari kita raih kemenangan dari waktu khususnya pada tanggal 10 Muharram. Tersebut dalam kitab Buyatul Murtasyidin ada kurang lebih 14 amal yang disunahkan atau dianjurkan bisa kita lakukan tepat pada tanggal 10 Muharram. Disebutkan yang pertama diantaranya adalah, kalau dalam bahasa Jawa, celaan. Sinten purun celaan pada tanggal 10 Muharram, maka fadilah atau kegunaannya Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit mata. Kesunan yang seterusnya, kita menjalankan puasa pada tepat tanggal 10 Muharram. Rasulullah menjelaskan biar kita tidak tasyabuh atau menyerupai dengan adat kebiasaan orang-orang Yahudi, maka disunnahkan digandeng untuk puasa sunnahnya melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram atau yang disebut puasa Tasu'a. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad dan juga dalam kitab I'anatul Thalibin, dijelaskan hebatnya mau puasa pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu dan dosa-dosa yang sedang ia lakukan pada tahun yang sedang ia jalankan. Tidak sampai di situ, mendapatkan pahala
dari pahala ibadahnya 10.000 malaikat, mendapatkan pahala sebanding dengan pahalanya orang yang mampu menjalankan ibadah haji dan umroh 10.000 kali. Tidak sampai di situ, mendapatkan pahala sebanding dengan pahala orang yang mati syahid 10.000. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kesunahan berikutnya yang dianjurkan tepat di dalam tanggal 10 Muharram adalah menjalankan sholat sunnah 4 rakaat. Diutamakan atau dianjurkan waktunya habis sholat maghrib pada malam 10 Muharram. Kaifiyah atau caranya 4 rakaat dengan setiap dua rakaat 1 salaman, dengan ketentuan sehabis membaca suratul Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Maka disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa mau menjalankan amaliyah tersebut, Allah akan mengampuni dosanya 50 tahun. Amal berikutnya yang sunnah dilaksanakan tepat di dalam 10 Muharram adalah mandi sunnah hari 10 Muharram. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin, man igtasala wa tatahhara yauma Asyura lam yamrad fi sanatihi illa maradul maut. Barang siapa mau mandi sunnah pada tanggal 10 Muharram, fadilah atau kemanfaatannya, Allah akan menjaga kesehatan orang tersebut. Allah akan memberikan awet sehat orang tersebut. Ia tidak akan sakit kecuali sakit sampai meninggal dunia. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesunahan yang berikutnya adalah ziarah atau silaturahim. Ziarah berarti ziarah kepada makom auliya illahi ta'ala, makom para alim, atau silaturahim kepada para alim. Di sini dijelaskan barang siapa ziarah kepada orang alim sama juga dengan ziarah kepada Rasulullah, dan barang siapa ziarah kepada Rasulullah wajabat lahu syafaati, dawuh Rasulullah, maka pasti baginya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesunahan berikutnya pada tanggal 10 Muharram memperbanyak doa, memperbanyak wirid. Yang dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, barang siapa mau membaca wirid khususnya sehabis maghrib pada malam 10 Muharram dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sampai 70 kali, maka baginya akan mendapatkan kejutan berkah kehidupan dunia dan akhirat. Amal berikutnya yang disunahkan pada tanggal 10 Muharram adalah menjenguk orang sakit. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man 'ada maridun fi yaumi Asyura faka'annama 'ada mardu aulada adama kullahum. Barang siapa menjenguk orang sakit, satu orang sakit tepat di tanggal 10 Muharram, maka ia mendapatkan pahala sebanding ia menjenguk orang sakit dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kesunahan berikutnya yang bisa dilakukan tepat di tanggal 10 Muharram adalah memberikan hidangan yang teristimewa, makanan yang paling disukai oleh keluarga, saudara dan sanak keluarga dan tetangganya. Dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Abi Sa'id, barang siapa memberikan
hidangan teristimewa, makanan yang paling disukai oleh keluarga sanak dan saudaranya tepat di tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan memudahkan, akan mencukupkan seluruh kebutuhan ia dalam 1 tahun. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesunahan berikutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak sedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Utamanya untuk berbagi atau bersedekah untuk makanan berbuka orang yang melaksanakan puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan sebuah hadis, man fadara mu'minan lailata asyura al-hadis. Barang siapa mau memberi sedekah untuk berbuka pada malam 10 Muharram, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan memberikan makanan berbuka bagi seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah berikutnya yang dianjurkan kita lakukan pada tanggal 10 Muharram adalah menyantuni anak yatim piatu. Dalam sebuah hadisnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan juga terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura al-hadis. Barang siapa mau mengusap, kalau kita artikan secara kandungan luas, peduli atau mau menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka dari nilai kebaikan, satu nilai kebaikan kepedulian kita, santunan kita kepada anak yatim ini, Allah akan menambah derajat kebaikan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala sebanding dengan kita mampu atau mau menyantuni anak yatim dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kesunahan berikutnya yang dianjurkan adalah memperbanyak ibadah di malam 10 Muharram. Bisa dengan model perbanyak wirid, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah, bangun malam, menjalankan sholat tahajud dan lain sebagainya. Bentuk ibadah yang dilaksanakan khusus pada malam 10 Muharram ini dalam sebuah hadis Rasulullah, faka'annama abadallaha ta'ala misal ibadati ahli samawati sab'i, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan pahala seluruh ibadah yang dilakukan seluruh makhluknya Allah, seluruh hambanya Allah dari 7 langit dan 7 bumi. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesunahan berikutnya yang bisa kita lakukan khusus di tanggal 10 Muharram yang terakhir adalah kita menghantarkan mayit atau jenazah ke tempat pemakaman. Ada pahala terkhusus atau pahala khusus yang luar biasa yang dijanjikan ketika bertepatan di lingkungan kita tanggal 10 Muharram orang meninggal dunia dan kita hantarkan sampai ke pemakamannya. Itulah amal beberapa yang bisa kita lakukan atau kita disunnahkan untuk kita lakukan. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, inayah, taufik kepada kita, iman kita semakin kuat, dan kita ambil kesempatan khususnya di tanggal 10 Muharram dengan memperbanyak amal sunnah yang telah kita bahas bersama. Mungkin Allah paring ridho kita fid dunya hatal akhirah. Kurang lebihnya dalam saya mengajak ngaji bareng, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.